Kalau ada fiil Pak Gofur, golek ono fa'ile. Lek ndak tercantum ning ndi itu fa'ile gitu. Coba mencari guru kan. Sebenarnya kepengen mondok, di mana-mana saya ditolak. Saya aktif di TikTok sama di Instagram itu ya. Tapi cuma nyekrolan. Nyekrol saja. Ya. Nah, ketika nyekral itu muncul panjenengan itu. Kenalan sama Al Fuadi. Iya. Al Fuadi orangnya ganteng. Pak Ghafur punya nggak bayangan bahwa yang ingin belajar nahwu itu banyak yang seumuran dengan Bapak? Punya nggak bayangan atau tahu nggak bahwa ada orang-orang yang seperti Pak Ghafur seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Sobat Fuadi, kali ini modelnya lain. Biasanya ini kita ngaji Al Fuadi langsung ketemu papan tulis, kalau nggak begitu ketemu Al-Quran. Kali ini alhamdulillah saya ingin ada model baru, yaitu pas hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu. Tamunya bukan tamu dari dekat, ini tamu yang jauh dari seberang. Jadi alhamdulillah Sobat Fuadi, hari ini saya kedatangan tamu dari Sumeneb, Madura. Jadi kalau Sumeneb ke Surabaya itu 4 jam, Surabaya ke kota saya Jombang itu sekitar 1,5 jam, bolehlah 2 jam lah, itu berarti sudah 6. Dari Jombang ke Kebumen di Gombong ini butuh 6 jam, jadi paling tidak butuh 12 jam bagi beliau perjalanan dari Sumeneb menuju ke Kebumen ini. Alhamdulillah, langsung saja kita bertemu dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini beliau kita ajak berkenalan, ya, berkenalan terlebih dahulu. Nama siapa ini, Pak? Bapak Ghafur. Bapak Ghafur, lengkapnya? Ya Ghafur. Abdul Ghafur bukan, atau bukan? Ghafur gitu. saja. Ya. Ini secara nahwu agak bermasalah namanya. Ya, betul. Karena Ghafur itu nama Allah itu. Oh, iya. Baik, beliau ini Pak Ghafur, beliau yang telepon ke saya kurang lebih bulan kemarin mungkin. Iya, bulan kemarin. Kemarin nelpon, Ustadz, saya ingin ketemu, ingin tahu langsung siapa yang membuat Al Fuadi, dan alhamdulillah beliau sampai di sini diantar oleh santri beliau. Iya. Ini murid beliau Pak Arif ya. Pak Arif. Yeah. Pak Arif ini di Purwokerto. Yeah. Jadi beliau Pak Abdul Ghafur, Pak Ghafur ya. Pak Ghafur ini biar nggak begitu masalah saya kasih Abdul Ghafur, Pak. Boleh. Boleh. Ini karena kita di Al Fuadi ini kan kita berkecimpung dalam bab nahwu. Nah, ini saya posisikan beliau namanya Ghafur ini min babi hadfil mudhof. Jadi membuang mudhofnya, aslinya Abdul Ghafur ya. Untuk memendekkan, orang Madura menyebut belakangnya saja. Seperti itu. Beliau diantar oleh santri beliau Pak Arif. Ini beliau pengusaha sukses di Purwokerto. Alhamdulillah beliau di Tour and Travel ya. Pak Arif ini di Purwokerto, beliau santri dari Pak Ghafur ya. Santri dari SMP 2 Kalianget, juga santri dari Kalianget ini mana Pak Ghafur? Kalianget ini 10 kilo ke timur dari Sumeneb. Dari Sumeneb. Nah, boleh kita bincang-bincang dulu Pak Ghafur. Ya? Boleh. Pak Ghafur, apa yang membuat Pak Ghafur ini kok sampai nekat datang ke Gombong Kebumen hanya untuk ke markasnya Al Fuadi? Ini apa semangatnya, karena apa ini Pak Ghafur? Betul. Jadi saya memang lagi getol-getolnya mempelajari nahwu sorof. Nahwu sorof di usia yang tidak muda lagi. Betul. Nah, kebetulan karena saya juga pengurus NU, MBC NU Kecamatan Kalianget, Majelis NU Kecamatan Kalianget. Kecamatan Kalianget. Ini mana Sobat Ngopi, ada nggak Sobat Fuadi yang dari Sumeneb ya? Beliau ini MWC NU Kecamatan Kalianget Sumeneb. Ini jika ada Sobat Fuadi yang dari Madura, yang dari Sumeneb, itu tulis di kolom komentar. Beliau MWC NU Kalianget Sumeneb. Terus gimana Pak?
Karena getol ya, penasaran. Karena terus terang, saya orang bahasa juga, Pak. Oh, iya. Bahkan saya S2 saya juga bahasa Indonesia. Oh, S2-nya bahasa Iya, bahasa Indonesia. Indonesia. Baik, baik. Nah, nahwu sorof kok beda dengan bahasa yang lain gitu ya? Ya, ya. Bahasa yang lain. Saya beri contoh aja. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada saya pergi ke sekolah gitu Ya. ya. Kalau dalam saya pernah mempelajari 4 bahasa, Ustaz. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Masya Allah. Jadi saya pergi ke sekolah ya. Iya. I go to school I go. every day. Ich Eh. ga naar school bahasa Belanda itu. Wih. Kalau di bahasa Jerman pakai ich ya. Oh iya, iya, ECH iya. gitu Oh, ya. iya, iya. Nah, terus kalau bahasa Jawa juga sama. Kulo kesa teng sekolahan. Iya, iya. Bahasa Bali tiang lancong-lancong di jalan. Jadi Aduh, luar hampir biasa. semua sama itu. Sama-sama. Kalimat sempurna. Iya, Jadi subjek, predikat, objek, iya, benar-benar. mubtada, khobar, dan yang lain Iya, gitu ya. benar-benar. Terus nahwu sorof kok. Saya dulu ja'a jaitun, apa maksudnya ini? Kok dibalik? Iya, gitu kok ya, ja'a fi'il jaitun. fa'il. Tapi akhirnya saya paham satu, ja'a jaitun, ja'a ampun dateng. Jaitun pasir jahit. Wah, Ya kan gitu ya. bahasa Maduranya Bahasa ya. Maduranya Iya, itu. iya. Kalau bahasa Jawa kan wis teko kan Wis gitu. teko. Saya ingat betul guru-guru saya itu. Kalau ada fi'il Pak Gopur, golek ono fa'ile. Lek ndak tercantum ning ndi itu fa'ile gitu. Nah, jadi ini kalau bahasanya Al-Fuadi untuk yang non Jawa, kalau ada fiil pasti ada Fa'il, fa'il. Jika gitu. fa'ilnya kok tidak disebutkan, berarti kita katakan berupa dhamir mustatir. Itu yang kalau dalam Quran Al-Fuadi kita simpulkan fa alif titik mim. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Mustatir. Tidak mungkin ada fa'il, tidak Tidak ada tidak ada fiil, fi'il, tidak dan ada juga fa'ilnya, fa'ilnya. nggak mungkin. Gitu. Kalaupun toh kok fa'ilnya sudah disebutkan di depan, itu bukan fa'il. Fa'ilnya berupa dhamir yang kembali kepada, merujuk kepada lafadz yang di Iya, depan betul. yang sebagai mubtada. Ya, bagus, alhamdulillah. Iya. Jadi beda ya ternyata. Beda bahasa ternyata. Arab. Ya itu. Karena ada fi'il fa'il. Makin penasaran, Tat. Hmm. Begitu sampailah kepada i'rab itu ya. Ya. Intinya kan jatuhnya suara di akhir kalimat Iya, benar, karena benar. amil yang masuk ya. Amil yang masuk. Di bahasa lain enggak ada i'rab. Benar sekali. Itu enggak ada i'rab. Makin penasaran, Tat. Nah, kebetulan saya orang umum, mulai SD, SMP, SPG, D2 sampai akhirnya S1 saya kebetulan syariah ya. Syariah. Muamalah. Muamalah. Ya, Iya. itu karena terjun ke dunia dakwah itu sampai S2 itu akhirnya S2-nya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Masya Allah. terus saya makin penasaran gimana ini. Tapi ya saya tidak kekurangan akal. Saya bukan orang pesantren, tapi saya sering keluar masuk pesantren. Gitu. Sampailah sampai pada ini ada 3 guru yang paling menginspirasi saya itu. Pertama itu namanya Gus Ujang. Gus Ujang. Ya, Gus Ujang Dia ini di Kalianget juga. di Sumeneb. Di Sumenebnya. Ya, di Sumeneb. Dia itu hafid dari Al-Amin Prenduan Sumeneb. Oh ya, alhamdulillah. Terus melanjutkan tahfidz di Sarang. Di Sarang. Di Sarang Mbah Maimun, ya? baca kitab juga itu. Itu satu. Kedua ada Ki Amiruddin. Ki Amiruddin itu saya diajari i'rab itu, Tat. Pak Gofur ini masjidun ya. Begitu masjidun ini kena min, harfu jarin min, maka menjadi minal masjidi gitu. Oh gini itu terus yang ketiga ada namanya hadiri, Tat. Iya. Saya mau mondok, Tat, saya mondok lah, saya gini. Aduh, nggak usah Pak Gofur, sama nggak usah mondok. Gini. Ketika saya mondok di Ploso Kediri, saya sering menulis ulang kitab kecil-kecil itu. Jadi kayak Safinatun Najah itu Iya. ya, diulang itu kecil-kecil itu. Setelah itu, terus saya coba. Tapi ini sudah berjalan ya, sudah berjalan. Terus tiba-tiba saya itu bisa. Alhamdulillah. Kok bisa saya? Bisa meng-i'rab ya? Iya. Jadi bisa saya. Contoh yang paling itu misalkan al-kalamu dening piro-piro kalam gitu ya. Atau apa ya yang baru saja saya sampaikan itu, Tat, seperti as-sodaqatu dening sodakoh
tadfa'u panekano lak ponapa sodako. Gitu ya. Ini pakai bahasa Madura ya. Maita tasui dek mate sejuba. Kalau Jawa mungkinan ya tat ya. As-sodako tu utawi sodako. Tadfa'u niki nolak iku ya iku nolak opo sodako. Maita tasui apa dek itu kepada ing mati sejuba. Jadi sodakoh itu akan menolak kepada mati dalam keadaan su'ul khotimah gitu. Itu makin penasaran saya, makin penasaran sampai kitab kecil-kecil itu coba saya bongkari itu, ya saya bongkari, pernah saya miringkan. Sebentar, mohon maaf Pak Ghafur, itu di usia berapa? Ya usia ini saya paling getol itu di 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Kalau yang lama itu ya keluar masuk gitu ya. Begitu diajari lihat apa namanya kata-kata sukar itu ya. Coba nyari di kamus nggak bisa saya Al-Munawwir itu saya belajar khusus sama namanya teman saya Slamet Riyadi, diajari gini Pak Ghafur, sampean kalau alhamdulillah itu dicari alhamdulillah ketemu diajari ini cari hamidah mim dal itu cari gitu gitu terus sudah ya. Setelah makin penasaran terus kok saya bongkar gini kok masih belum bisa ya, saya masih belum terampil. Sudah saya coba berani di NU itu. Pak Ghafur sampean ngisi. Iya sudah. Oke, ayo saya ini. Ngisi awal itu. Saya isi tentang ilmu ya. Itu keutamaan ilmu itu. Sampai ada teman saya itu yang dekat dengan saya itu melihat kitabnya. Benar enggak Pak Ghafur ini baca kitab kuno? Dilihat itu. Saya alhamdulillah bisa, tapi setelah saya rasakan kok nggak sopan ya gitu, nggak enak itu, tapi terus saya belajar. Setelah itu saya merasakan itu, saya coba mencari guru. Sebenarnya kepengen mondok, di mana-mana saya ditolak. Bahkan di di daerah Lenteng itu namanya Pak Hodri, saya mau mondok. Nggak usah Pak Ghafur, saya nggak usah mondok. Sampean cari kiai yang bisa diprotes. Yang bisa didebat. Iya, yang bisa didebat. Udah itu ya, gitu itu ya. Nah, akhirnya terus berjalan terus ngisi. Tapi sebelum ngisi, saya setoran dulu Nah, saya kan sudah ya. Dari sisi bahasa Indonesia, taruhlah Safinatun Najah, Sulam Mutafiq. Kalau berbahasa Indonesia, lama sudah saya baca itu. Sudah paham lah ngerti ya lah sudah. Itu sudah saya beranikan diri sudah. Nah, tapi saya harus dulu, setoran dulu gitu. Sampai hadis itu, yang saya pilih kitab Lubabul Hadis. Kenapa? Kayaknya enak itu, ringan itu. Ringan. Bidayatul Hidayah, saya kalau masuk bisa tidak pernah doa. Kaburo maktan. Saya cari yang gampang, yang sudah sering saya lakukan gitu ya. Akhirnya itu saya beranikan diri, termasuk ketika di di Kecamatan Kalianget itu ada 7 desa. Kalianget Timur, Kalianget Barat, Kalimo'o, Kertasate, Karanganyar, Marengan Laok, kemudian Pinggir Papas. Di Kalimo'o itu di sana ada dusun Berembong. Itu anunya raja. Itu orang alim-alim. Dan banyak yang jebolan Tebuirung, jebolan mana itu Tapi saya orang pesantren lah ya rata-rata. Tapi saya heran, mereka tidak mau ikut membumikan kitab itu dengan berbagai alasan. Sampai saya teliti kenapa ya begitu. Sudahlah, saya tidak apa-apa sudah. Gitu. Tapi ketika saya ngisi itu saya ngomong, maaf, saya bukan orang alim, saya baru belajar. Cuma saya seperti ini.
supaya nanti kalau ada yang salah biar saya ditegur. Udah Tat, saya ngisi itu, termasuk ngisi yang terakhir ketika saya ngisi tentang keutamaan dzikrullah itu. Seperti mau diterkam itu kan. Sudah semua sudah siap-siap pertanyaan, tapi saya enggak anu. Kalau sampean nanti bertanya saya ya, kalau sampean nanti bertanya tentang harokatnya, di sini sudah ada itu. Sudah ada amunisinya. Itu terus, alhamdulillah itu ya, berjalan sudah. Saya ngisi dari ranting ke ranting, bahkan sekarang sudah ada masjid yang pesan Pak Umur ngisi, oke, gitu. Nah, tapi saya tetap karena mau ke pesantren itu jauh, di Kecamatan Kalianget itu tidak ada pesantren. Jadi harus 10 km, 15, 20 gitu. Kan walaupun 1 meter atau 1 kilo, kalau lagi ndak enak itu juga jauh ya. Makanya akhirnya saya aktif di TikTok sama di Instagram itu ya. Tapi cuma nyekrolan. Nyekrol saja. Yeah. Nah, ketika nyekrol itu muncul panjenengan itu. Kenalan sama Al-Fuadi. Iya. Al-Fuadi orangnya ganteng gini. Ganteng orangnya gini. Terus ada 2 Tat yang terakhir ini, ada yang dari NTT itu. Cuma NTT itu tidak seperti panjenengan. Jadi dia itu juga gitu ceritanya, nggak mau ke Nahwu Shorof, tapi hanya jadi pecandu Nahwu Shorof. Gitu. Tapi itu susah kami hubungi susah. Panjenengan itu. Akhirnya saya punya murid sarjana komputer juga, Mas. Yud, tolong Yud, gimana kurikulum vitae-nya orang ini? Siapa itu? Muhammad Wahyudi itu. Kalau cari nomor teleponnya, ketemu. Itu terus saya hubungi itu. Saya hubungi itu. Itu saya buka kitab-kitab itu, terus saya dengarkan teori panjenengan itu ya, Nahwu Mudah itu. Itu sudah hampir selesai saya pelajari itu. Alhamdulillah. Saya nikmati betul itu. Cuman saya nggak punya Al-Quran, tapi saya yakin Al-Qurannya ini mesti persis seperti ini gini. Itu akhirnya terus saya pelajari gitu, Yud. Nah itu terus ada munas itu munas silat saya diletakkan di Wonosobo gitu kan gitu ya, tanggal 24 sampai itu ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah kemudian saya lihat peta itu, Wonosobo, Kebumen, terus Purwokerto, loh ini Pak Arif ini ada di sana ini lagi nih. Itu terus ini terhubung aja, terhubung. Sudah ini didukung oleh ini ya, itu pun saya masih ketika masuk di tadi itu ya, di Temanggung itu. Iya ya, apa bisa saya ketemu Ustaz Wahyudi gini. Lihat medannya gini. Beda dengan di kampung gitu. Iya. Begitu nyampe di Wonosobo juga gitu kegiatan. Terus saya tanya, Mas, Kebumen arahnya mana? Sana Pak Bur. Aduh. Naik gunung ya. Ini, iya. Susah ini gini. Kan kadang-kadang kan seperti panjenengan itu karena miliknya orang banyak termasuk para kiai-kiai di Sumeneb. Itu kan susah melayani orang, bukan tidak mau kalau saya lihat karena memang kesibukannya itu. Aduh, gimana ini? Sampai hari hampir terakhir, hari Minggu itu ini saya bel lagi. Jadi apa enggak? Jadi, alhamdulillah jadi akhirnya ke Purwokerto. Itu pun saya juga belum yakin. Aduh, apa iya gitu, apa iya? Saya biar aja mengalir aja sampai subuh panjenengan belum saya hubungi itu, atau malam itu belum saya hubungi. Biarlah. Nah, baru pagi itu ya. Pagi itu. Dan saya lagi kajian, nggak sempat diangkat. Oh ya, ada jawabannya gini. Udah berangkat aja. Itu terus. Alhamdulillah. Baik, jadi Sobat Fuadi, alhamdulillah. Artinya ini saya sedang melihat bahwa di belakang apa yang kita inginkan itu terkadang Allah sedang merencanakan hal yang indah sekali, yang sebenarnya kita itu tinggal pokoknya kalau ada keinginan baik ya cukup untuk dirasakan saja, dinikmati, kemudian kita mengikuti prosesnya.
dan insya Allah Allah menjalankan yang terbaik. Tadi saya ini lagi di sekolah ya, lagi di sekolah untuk mengajar di MTS Nurul Rahmah, MTS plus Nurul Rahmah Al Kamal yang pernah saya posting, itu santrinya itu pernah saya posting. Nah, saya sedang mengajar di situ. Tiba-tiba saya dapat dihubungi oleh guru, Ustadz, ada tamu dari Sumeneb Madura. Masya Allah, loh, lah kok kesini ternyata, saya bilang. Nah, ya, padahal awalnya saya tadi pagi saya sudah sempat WA ke beliau untuk datang ke sini. Ini markas kita untuk Al-Fuadi di Masjid An-Nur Gombong Kebumen. Tapi ternyata beliau karena melihat waktu itu mungkin postingannya salah satunya di Al Kamal gitu jadi langsung berangkatlah ke Al Kamal. Padahal saya tidak mengundang beliau untuk datang ke sana, saya mempersilahkannya untuk di sini di Masjid An-Nur ini. Ternyata langsung ke sana dan akhirnya alhamdulillah bertemu. Dan tadi sudah mau pamitan suatu hati, saya bilang, Pak, ini gak jauh-jauh, kita pakai konten dulu lah. Alhamdulillah ini saya senang sekali sebenarnya. Dari sisi yang lain, Pak Ghafur punya nggak bayangan bahwa yang ingin belajar nahwu itu banyak yang seumuran dengan Bapak? Punya nggak bayangan atau tahu nggak bahwa ada orang-orang yang seperti Pak Ghafur seperti ini? Tahu nggak? Kalau di Kalianget atau Sumeneb itu nggak ada kayaknya. Bahkan yang terjadi itu ya, saya belum alim begini, saya juga punya santri sudah kiai ya bukan santri lah ya, gitu datang, bahwa saya kepingin gitu, iyalah sudah, cuma mereka tidak tahan, mungkin karena diantaranya sudah terlanjur jadi kiai jadi tidak mau nganu lagi itu. Bahkan saya di NU itu maunya ingin ada komunitas itu tadi. Itu susahnya bukan main. Ya tidak tahu lah, di antaranya apa malu apa gimana gitu. Kalau saya enggak, mana ada orang pintar saya datangi. Di mana pesantren itu saya datangi itu. Sudah. Jadi ini Pak Ghafur, ini Sobat Fuadi ini yang hampir mengikuti kita, ini termasuk subscriber ngaji Fuadi, yaitu hampir semuanya itu orang-orang di usia 50 ke atas. Yang usia 40 itu jarang sekali, Pak Ghafur. Betul. Ya, apalagi yang remaja jarang, kecuali santri-santri pesantren yang memang di situ kita ajarkan Al-Fuadi. Tapi kalau masyarakat umum rata-rata orang sepuh. Kita punya kajian online itu saya punya sekitar saya batasi sampai sekitar 20-an orang. Itu saya senang untuk ngaji online seminggu 2 kali. Itu juga sama, ada yang sudah usia 70, ada yang usia 80 tahun ya, itu pengen belajar nahwu. Pernah suatu saat saya pulang, jadi saya asli Jombang, Tambak Beras. Saya suatu saat pulang bertemu dengan teman-teman, reuni dengan teman-teman yang sekarang juga pada sudah jadi kiai ya. Saya sampaikan di sana bahwa saya sekarang sedang membuat ini Al-Fuadi, Al-Quran Fuadi, baik metode Fuadi maupun Al-Quran Fuadi. Saya ditanya, itu diajarkan ke siapa? Orang sepuh-sepuh. Pada kaget, masa ada orang sepuh-sepuh mau belajar nahwu? Saya bilang ada, ini aneh tapi nyata. Saya juga saya juga ngalami gitu ya, aneh gitu katanya, karena saya juga sering mau nyantri itu, ditolak. Aduh, ngapain umur sampai sudah Nah, rata-rata kalau ya sama seperti yang sampean sampaikan, kalau yang mondok biasa biasa. Bahkan saya makin tertantang ketika istri saya itu ngomong, Mas, belajar di usia tua itu bagaikan melukis di atas air. Saya buktikan, gitu benar. Saya buktikan gitu. Saya buktikan, insya Allah bisa. Tapi alhamdulillah saya bisa. Alhamdulillah. Bahkan saya sering ngomong, bukan sombong gitu. Terima kasih gitu kepada Allah ya. Jadi orang yang mengatakan bahwa nahwu sorof itu susah, bukan pembelajar dia. Nih, Sobat Fuadi, ini bagus sekali. Bukan pembelajar dia. Kalau ada yang bilang nahwu sorof itu susah, bukan pembelajar. Kalau sungguh-sungguh, Insya Allah bisa. Hambatan memang ada, itu ketika lihat kamus,
Bahkan sampai sekarang kan, saya kalau lihat kamus, kalau ja'alna itu ya, itu gampang kan. Nana kan domir ya, domirnya kami Allah itu, itu dari ja'ala gitu, gampang. Tapi ketika kata itu dipisah, ya satu kata tapi terpisah itu hurufnya, ini mana ini akhirnya itu. Ini berhentinya di mana? Iya, itu saya masih susah, masih susah. Walaupun saya enggak beranu itu, apa namanya ya, enggak berhenti, harus saya cari. Sampai guru online saya itu sudah 6 orang, termasuk panjenengan, saya katakan guru online saya 6 orang. Ya, 6 orang itu. Oh, sudah lah, pokoknya saya buktikan. Saya sering ngomong itu, kalau nahwu sorof itu susah, bukan pembelajar. Coba, nah sekarang ini, alhamdulillah, saya sudah bisa menikmati nikmatnya bisa baca kitab, menyampaikan kepada orang lain. Alhamdulillah. Diberi amplop sama isinya. Itu bonus lah ya. Bonus itu. Walaupun saya tidak pernah mikirkan itu, maaf, bukan sok kaya, bukan. Saya diundang, Pak Gubernur ngisi di sini, oke. Bahkan di masjid tertentu, Pak Gubernur ada kiai berhalangan, kajian gitu. Pak Gubernur ngisi di sana, oke. Sudah saya isi, udah beli. Walaupun yang saya bisa ya begitu. Iya. Gitu, nah itu. Baik. Jadi Sobat Fuadi, ini alhamdulillah semoga menginspirasi kita semua bahwa usia itu tidak menjadi halangan untuk kita tetap belajar. Terkadang ada orang-orang yang sudah merasa puas bahwa sudahlah, atau terkadang sudah menyerah oleh usia. Sudahlah, saya sudah tua, buat apa? Jadi kita di Ngaji Fuadi ini sering yang saya tekankan bahwa ketika kita belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, jangan diniati belajar ilmu nahwu sorof, tapi niatkan belajar perangkat untuk memahami bahasa Allah. Nah ini yang akan sangat kuat sekali. Jadi kalau niatnya itu adalah untuk memahami bahasa Al-Quran, memahami bahasa hadis. Lu kan sudah ada terjemah, beda. Memahami dari teks aslinya, memahami dari redaksi aslinya, dengan memahami dari terjemah beda. Apa yang membuat berbeda? Karena terjemah sudah bias oleh pikiran orang. Tapi kalau kita bisa memahami, meskipun berangkatnya tetap dari pikiran orang, kita pahami, oh ini mubtada, kita pahami, oh ini khobarnya menyimpan seperti ini tasrif sorofnya seperti ini, itu insya Allah lebih terasa di dalam hati, gitu ya. Betul. Jadi Sobat Fuadi, sekali lagi saya sampaikan, ilmu nahwu sorof ini bukan ujung, bukan menjadi niat. Niatnya adalah mempelajari bahasa Al-Quran untuk kita bisa menerima pesan-pesan. Oleh karena itu di dalam Ngaji Fuadi, ilmu nahwu sorof kita langsung masukkan, praktekkan di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita memahami tafsir-tafsirnya melalui susunan redaksi. Karena begini, Pak Gofur, jadi di dalam tafsir itu tidak boleh mentafsir kecuali dari 2 hal. Yang pertama itu dari riwayat, ya, dari riwayat hadisnya bagaimana, sahabat komentarnya bagaimana, ya. Ini namanya tafsir dengan riwayat. Satu lagi tafsir yang dibolehkan oleh ulama, tafsir dengan kata. Jadi menafsirkan Al-Quran dari sisi kebahasaannya, dari strukturnya seperti ini kata ini aslinya ini, dari struktur ini memunculkan makna ini, itu adalah tafsir yang sah asal benar-benar dengan ilmu bahasa. Nah, nahwu ini adalah ilmu bahasa paling mendasar di dalam bahasa Arab. Nahwu dikawinkan dengan sorof. Kalau kita sudah memahami ini, setidaknya ketika kita memahami ulasan para ulama itu kita bukan cuman kayak didongengi, tapi kita benar-benar klik langsung, oh maksudnya ayat ini seperti ini. Tentu kita tidak memunculkan pikiran-pikiran sendiri karena itu cukup berbahaya. Kita tetap menginduk kepada apa yang disampaikan oleh para ulama. Sempat kapan hari saya
kita kan sudah istiqomah menyampaikan tafsir melalui kajian-kajian Al-Fuadi. Ada seorang yang berkomentar, wah ini bahaya sekali ini, tafsir tidak menggunakan referensi. Jadi ini jangan keliru Sobat Fuadi. Saya tetap membaca kitab-kitab tafsir, baik yang dari ulama Indonesia maupun ulama-ulama klasik ya, kitab-kitab salaf ya, itu tetap kita baca. Misalkan untuk kitab-kitab salaf yang kita baca, kitab kuning itu adalah tafsir Ibnu Katsir, ini sudah paten ya. Kemudian kalau yang paling kecil tafsir Jalalain, kita baca tafsir Al-Qurtubi, saya baca tafsir At-Tabari, ini tafsir-tafsir saya baca. Termasuk di dalam i'rab ya, di dalam i'rabnya saya juga punya beberapa referensi, bukan cuma satu, yang itu untuk mengotak-atik kita memahami sebenarnya bahasa ini maksudnya bagaimana. Nah, seperti itu kira-kira, dan ini saya sangat terinspirasi oleh kedatangan Pak Ghafur yang di masa mun sewu berapa sekarang Pak Ghafur? Umur 63 berjalan. 63 berjalan. Di sini 63 itu muda Pak Ghafur. Iya. Jadi kalau jamaah saya baik yang online maupun jamaah yang di sini 63 itu termasuk yang muda. Iya. Kalau rata-rata sudah di atas pensiun itu sudah pensiun 10 tahun, sudah pensiun 15 tahun, jadi banyak yang sudah di angka 70 ke atas, itu sudah banyak. Nah ini Sobat Fuadi, mari kita bersama-sama untuk bersemangat tetap belajar ya. Sampai kapan? Rasulullah dawuhnya minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita ya sudah belajar terus, dan belajar untuk apa? Semakin memahami bahasa-bahasa pesan-pesan yang Allah sampaikan. Baik, alhamdulillah, karena jauh-jauh dari Madura, saya ingin memberikan khusus kepada beliau mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi. Ini hadiah yang akan saya sampaikan kepada beliau. Ini mohon untuk bisa diterima. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Itu. Baik, ya. Terima kasih. Kemudian dari saya, walaupun tidak berharga ini, juga dua-duanya ya, ada kenang-kenangan sebagai tali asih. Jangan dilihat barangnya, terima kasih banyak. Tapi penghormatan, terima kasih saya kepada Ustadz ini. Terima kasih banyak. Masuk ini. Masya Allah, jauh-jauh dari Sumeneb ini Sobat Fuadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, saya akan menyampaikan satu hal kepada Sobat Fuadi, bahwa insya Allah ini kita akan masuki bulan Agustus sebagai bentuk dari hubbul waton minal iman ya, mencinta tanah air. Ini insya Allah saya sedang merancang program baru untuk ngaji Al-Fuadi. Itu akan kita launching di tanggal 17 Agustus pas kemerdekaan. Kita akan mengisi kemerdekaan dengan upaya untuk membumikan Al-Quran, yaitu dengan cara apa? Kita akan bikin pelatihan offline. Jadi ini untuk Sobat Fuadi, entah berada di mana saja. Beberapa sudah bilang, saya sebenarnya pengen ikut, gimana caranya? Silakan kalau mau. Kita akan bikin kajian offline, pelatihan tampaknya, tapi ini untuk yang senior school. Untuk yang sudah nggak punya tanggungan ya, atau sudah bisa sedikit terlepas dari pekerjaan, mungkin yang sudah ya cukup secara finansial ya. Ini kalau pengen belajar nahwu, kita ada pelatihan selama 6 hari. Nah, selama 6 hari insya Allah nantinya akan dimulai hari Senin sampai hari Sabtu ya, 6 hari ini full ya pembelajaran Al-Fuadi, pelatihan. Insya Allah ini akan menjadi pelatihan pertama yang kemudian akan diikuti oleh selanjutnya pelatihan guru-guru di seluruh Kebumen, karena insya Allah alhamdulillah Al-Fuadi akan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah di Kabupaten Kebumen, khususnya untuk SMP, SMA sederajat ya. Kalau untuk SD belum, SMP dan SMA sederajat, baik yang di bawah Kemenak maupun yang di bawah Dinas Pendidikan, ini akan dimasukkan kurikulum salah satunya Al-Fuadi. Mengapa? Karena kita ingin ilmu-ilmu pesantren, ilmu Al-Quran ini dinikmati juga oleh anak cucu kita, oleh generasi-generasi kita. Ini yang kita harapkan, termasuk mengapa kok saya posting di TikTok, agar isinya TikTok bukan orang joget-joget
joget saja. Tapi ada isi Al-Qur'annya juga, siapa tahu scroll nggak sengaja jatuh cinta kepada Al-Qur'an. Itu harapan kita. Jadi yang ingin ikut silahkan untuk mulai ancang-ancang, mulai persiapan ya, persiapan karena tentu 6 hari di sini tentu membutuhkan amunisi ya. Amunisi. Silahkan yang ingin nanti bergabung, insya Allah akan kita launching termasuk di channel Ngaji Fuadi. Kita akan sampaikan program pelatihan selama 6 hari, tapi pesertanya akan kita batasi. Nah, pelaksanaannya kapan? Kalau sudah cukup pesertanya, karena kalau pesertanya sedikit tentu juga belum, tapi kalau banyak kita akan tutup ya. Jadi seperti itu, kurang lebih kita akan sekitar 25 sudah bisa kita laksanakan, maksimalnya 50 ya, maksimal 50 orang, minimalnya 25. Kalau sudah ada yang mendaftar sebanyak itu 25, maka akan kami segera laksanakan pelatihannya. Seperti itu Sobat Fuadi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ghafur, luar biasa sekali. Mohon doanya. Kami dari tim Al-Fuadi sedang mengembangkan Al-Fuadi terus. Yang pertama, pengembangan dari sisi aplikasi. Nantinya Sobat Fuadi, aplikasi yang sudah kita buat, aplikasi Al-Fuadi itu kalau diklik nantinya muncul suara. Muncul suara, misalkan saya ketik Bismillahi, saya klik, nanti akan ada opsi untuk di play, akan muncul dengan nama Allah. Nah, Ar-Rahmani diklik, yang Maha Pengasih, jadi akan muncul suara cara membacanya. Kemudian muncul juga analisanya. Analisanya misalkan ini kalimat apa, hukumnya apa, kategorinya apa, kedudukannya apa. Semua analisanya akan muncul sehingga yang ingin belajar nahwu dan kemudian memahami nahwu juga khususnya yang ada di dalam Al-Qur'an, maka akan bisa belajar menggunakan itu. Yang kedua, siapa tahu nanti ada yang Pak Ghafur lain yang senang belajar meskipun tidak bisa mondok tapi menggunakan handphone. Jadi ini kita gunakan modernitas, kita gunakan ini alat-alat digital untuk mendekatkan kita kepada Al-Qur'an, bukan justru menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, kita ada rencana mengfuadikan kitab-kitab. Nah, yang sudah dalam proses ini adalah Arba'in Nawawi. Ini nanti insya Allah ke depan semoga kitab-kitab kecil lain itu akan kita fuadikan. Termasuk kemarin saya ada permintaan untuk memfuadikan itu hikmah-hikmah dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu juga rencananya mau kita fuadikan karena hikmah-hikmah dari beliau sangat menyentuh hati, dan nanti kalau pemahamannya bukan dari terjemah tapi dari kata-kata beliau langsung, insya Allah lebih lebih masuk. Seperti itu. Terima kasih banyak Sobat Fuadi atas dukungannya selama ini. Terus ikuti kami, kita bersama-sama dalam kebaikan. Semoga dikuatkan oleh Allah, istiqomah hingga akhir hayat kita masing-masing dalam keadaan husnul khotimah, untuk bisa membawa Al-Quran ini dalam 3 hal, lafzon, wa maknan, wa amalan. Itu harapan kita. Terima kasih Pak Ghafur, semoga nanti bisa kembali sampai rumah dengan selamat, ketemu keluarga di rumah. Sekali lagi Pak Arif, terima kasih banyak sudah mengantar beliau ke sini. Semoga nanti saya kalau ke Purwokerto bisa mampir. Terima kasih banyak. Baik Sobat Fuadi, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.